Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurwulan Asri dengan NIM 2213401002. Saya di sini akan memaparkan tentang logoterapi. Logoterapi didirikan oleh Viktor Emil Frankl. Logoterapi adalah proses terapi yang membantu klien untuk menemukan makna hidup. Logoterapi bertujuan untuk agar si klien menemukan makna hidup di dalam peristiwa atau masalah yang sedang terjadi. Tujuan utama dari logoterapi adalah meraih hidup dengan penuh makna, sehingga klien dapat mengatasi masalahnya secara efektif. Berbagai hambatan, masalah, dan peristiwa tragis tersebut. Logoterapi juga memiliki pandangan terhadap manusia. Manusia itu adalah makhluk yang bebas, yang berusaha untuk mewujudkan makna yang dimilikinya menjadi kenyataan. Logoterapi memiliki 3 konsep utama. Yang pertama ada manusia ada pada situasi hidup. Yang kedua ada kebebasan bergerak. Yang ketiga ada manusia memiliki kemampuan dalam mengambil sikap ketika memiliki masalah atau penderitaan yang tragis. Logoterapi memiliki 3 eksistensi di dalam hidup. Yang pertama ada kerohanian atau biasa disebut dengan spiritualitas. Yang kedua ada kebebasan atau freedom. Yang ketiga ada tanggung jawab atau biasa disebut dengan responsibility. Contoh kasus dari logoterapi. Ada seorang siswa yang mengalami penurunan semangat belajarnya semenjak ia kehilangan ayahnya, seperti menurunnya nilai ujiannya, bolos ketika dari sekolah, terus tertidur pada saat jam pelajaran, dan masih banyak lainnya. Gurunya pun bertanya-tanya ketika Nita dipanggil ke ruang BK namun tidak menemukannya. Gurunya pun berinisiatif untuk mendatangi rumahnya untuk bertemu dengan ibu dan kakaknya. Tak lama, guru BK-nya pun mendatangi rumahnya dan mengobrol, berbicara baik-baik mengenai Nita. Dan ibunya pun kaget ketika diberitahu tentang Nita di sekolahnya. Ibunya pun menangis karena anaknya yang seperti itu. Nita pun dipanggil untuk menemui gurunya di ruang tamu dan membicarakan baik-baik jalan keluarnya, bagaimana seperti apa untuk menyadarkan Nita agar tidak mengulangi hal tersebut. Nita pun menjelaskan kenapa dirinya seperti itu, karena dia kehilangan sosok penyemangat hidup dan seperti tidak memiliki arah hidup lagi. Ibu pun ditanya oleh ibu dan kakaknya pun ditanya oleh guru, apa yang ibu rasakan ketika yang ibu dan kakak rasakan ketika kehilangan ayah. Mereka pun menjawab sama, merasa kehilangan, sangat merasa kehilangan. Akan tetapi jika terus-terusan diingat dan meratapi kesedihan, maka akan memberatkan ayahnya di alam sana. Maka dari itu mereka mencoba untuk tegar dan saling menguatkan, tapi tidak dengan dendam. Nita terus-terusan meratapi kehilangan ayahnya, dan akhirnya Nita pun tersadar bahwa selama ini yang ia lakukan itu adalah salah. Padahal semua yang dititipkan pasti akan kembali kepada yang
memahami makna hidup yang sebenarnya. Ini sebenarnya karena semua yang ada di dunia ini adalah sementara dan akan kembali kepada penciptanya. Kita kemudian mulai berdamai dengan dirinya sendiri dan menerima segala ketetapan yang Allah kasih. Mungkin itu saja dalam contoh kasus logoterapi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.